Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan, dan kita coba untuk berbicara ya, untuk membahas bagaimana kemenangan di laga pertama grup F Asian Games, di mana tim nasional U24 kita di bawah Indra Safri menyelesaikan laga pertama dengan mulus, manis, dan ini menjadi modal kuat buat kita untuk bisa menatap di fase berikutnya. Memang masih ada 2 laga, karena pada besok hari kita harus bersiap menghadapi China Taipei. Kemudian nantinya pada tanggal 24 kita akan jumpa dengan tim yang juga difavoritkan di grup F, Korea Utara. Korea Utara sudah memainkan laga pertama, menang 2-0 lawan China Taipei. Kita juga menang 2-0 lewat gol Ramai Rumakik dan Hugo Samir atas Kirgistan. Dan bagaimana ya Indra Safri bisa memainkan starting 11 yang memang agak di luar perkiraan ya. Kenapa di luar perkiraan? Saya berpikir bahwa oke, kalau Hernando Ari ada di bawah Mistar, ya benar. Ya, kemudian bagaimana di kanan mestinya ada Bagas Kava, tapi ada pemain lain, ada Robi Darwish di belakang dan juga dengan Haikal Al-Hafiz ya. Kemudian di tengah kita lihat itu ada Andi Setio ya. Padahal kita berharap, atau saya juga berharap, Indra Safri akan memainkan Dewa atau Afriandra Dewangga bermain dengan kapten ke-11 kita, Rizky Ridho. Tapi ternyata Andi Setio yang langsung dimainkan di starting 11. Nah, kita bergeser ke tengah. Memang ada Rahmat Irianto, oke, dengan Rahmat Irianto. Ada Taufani ya, bermain di sana, dan Syahrian Abimanyu. Saya berpikir juga bahwa Ananda Raihan akan main lebih awal, atau bahkan Robi Darwish bisa didorong ke tengah dan Bagas Kava akan main di kanan, tapi ternyata tidak ya. Itu yang dilakukan oleh Indra Safri. Di depan tetap dengan Titan Agung, kemudian ada Egy dan Ramai Rumakik. Kalau 3 pemain ini saya pikir ini oke lah, wajar, sesuai dengan apa yang saya juga inginkan, bahwa ini 3 pemain cocok lah di depan ya, bermain dengan 4-3-3. Nah, ketika saya coba berbincang dengan Indra Safri begitu habis selesai pertandingan, bahkan sampai dengan tadi siang kita ngobrol-ngobrol dan kita chat lewat BA juga dengan Indra, yang dia mengatakan, saya bilang kok bisa begitu Coach Indra untuk bisa memainkan, bagaimana Anda bisa menaruh pemain-pemain ini dengan sangat yakin? Ini pertandingan pertama loh, tidak gampang di laga awal. Indra Safri dengan santai aja menjawab, Bang Ropan, saya mengenal semua ini karakter pemain, ya, kemampuan mereka, kualitas mereka, itu hampir semua saya tahu. Jadi tidak sulit bagi saya untuk bisa menerapkan ke mereka apa yang saya inginkan, dan mereka menjalankan dengan baik. Jadi game plan itu berjalan sesuai dengan keinginan, karena saya mengenal mereka ya. Jadi itu yang paling penting. Soal nanti saya harus taruh mereka di mana, tentunya saya harus sudah berpikir dengan matang ya, untuk bisa melihat ya. Makanya kemarin Bagas datang sebagai pemain pengganti, Afriandra Dewangga juga datang sebagai pemain pengganti ya, Ananda Raihan ya. Kita bisa lihat Donitri yang tadinya juga bisa diplot sebagai bek kiri, bisa masuk dari bek kiri, tetapi ternyata Donitri itu bermain di posisi kedua. Oke, lalu bagaimana kita bisa melihat pertandingan kedua menghadapi China Taipei? Ya, ini yang ditunggu-tunggu tentunya, dan Indra Safri mengatakan ketika saya coba untuk bisa bertanya apakah the winning team akan dimainkan ya ketika kita melawan Kirgistan kemarin, atau tim yang sama ya di saat ini dengan apa yang saya bilang tadi. Indra Safri bilang belum tentu juga, bisa aja berubah. Tentunya dia lihat dengan tim yang akan dilawan, kemarin dengan Kirgistan, sekarang dengan China Taipei ya. Tapi bisa saja tim yang bermain di babak pertama itu dimainkan kembali. Nah, kalau melihat dari pertandingan kemarin, memang di babak pertama itu tidak begitu jalan dengan baik ya. Agak masih tegang anak-anak bermain ya, untuk bisa melepas passing-passing, masih kelihatan ada yang banyak yang salah. Tetapi di babak kedua makin cair pemain-pemain kita. Jadi ini yang saya kira di kamar ganti Indra Safri tentunya sudah berbicara banyak, memberikan motivasi kepada mereka, dan memang lain. Dan gol kita itu lahir juga lewat Ramai Rumakik, dan juga akhirnya dengan Hugo Samir yang juga dimainkan di babak kedua, dan kita bisa mendapatkan kemenangan ya. Nah, soal komposisi pemain ya, Indra Safri mengatakan
Itu sudah ada di benak dia, tapi kan dia tidak mau menyebutkan. Jadi dia bilang, saya nggak bisa menyebutkan di sini siapa-siapa yang akan main. Ya, bisa aja yang kemarin di starting 11 atau ada perubahan. Makanya dia bilang, saya bilang ke pemain-pemain, jadi memang tidak akan menjamin bahwa Anda main hari ini, besok juga akan bermain di posisi yang sama atau sebagai starting 11. Bisa aja ada perubahan, ya. Dan semua menerima itu. Semua harus siap bermain dengan kondisi yang ada. Yang penting adalah mental. Yang harus siap bermain dengan mental bagus, determinasi yang sangat kuat. Tapi kalau fisik kita oke. Kalau melihat dari hasil yang sudah dapat kemarin melawan Kyrgyzstan, menurut saya kita tidak akan sulit untuk mengalahkan China Taipei. Kalau kita bisa menang 6 poin sudah di tangan, kita pasti lolos. Karena ini kan selain juara grup dan runner up juga ada peringkat ketiga terbaik, bahkan ada 5 peringkat ketiga terbaik yang dipilih, dan Indonesia pasti salah satu kans kita sudah 99% lah untuk bisa lolos. Draw juga melawan China Taipei aman, tapi saya rasa kita menang. Kalau melihat kita bermain kemarin, itu memang belum begitu oke bermain kemarin dengan Kyrgyzstan. Itu pun kita sudah bisa mendapatkan 3 poin. Kalau melawan China Taipei, anak-anak langsung pressing sejak awal, dan komposisi yang terbaik, Indra Safri sudah mengatakan bahwa dia akan menempatkan pemain-pemain terbaik. Karena ini tidak boleh dianggap enteng. Lupakan dulu lawan Kyrgyzstan, sekarang tatap pertandingan melawan China Taipei. Karena ini juga dianggap penting. Menang kita sudah kunci, ya, sudah menyegel satu tempat untuk masuk ke babak selanjutnya 16 besar. Tinggal bagaimana melawan dengan Korea Utara. Nah, kalau Korea Utara juga bisa mengalahkan Kyrgyzstan, ya dua-dua ini sudah pasti lolos. Tinggal kita bermain terakhir kan lebih santai. Ketika kita menang melawan China Taipei, terakhir lawan Korut ini, ya siapapun yang menang mau seri apapun ini tidak ada pengaruh lagi. Bahwa kita sudah aman. Nah, menurut saya, ya kalau kita melihat, kalau saya tangkap dengan apa pembicaraan ya dengan Indra Safri, saya rasa Hernando Ari akan tetap dipertahankan. Kemudian kalau ada perubahan, di belakang juga memang nggak ada, itu akan sama. Haikal, Robi Darwis, Andi Setio dengan Rizky Ridho, Rahmat Irianto akan bermain. Mungkin ada perubahan, Ananda Raihan yang akan masuk, mungkin saja ya akan bermain dengan Sahrian Abimanyu. Taufani bisa aja masuk dari babak kedua, bisa saja. Ini kan hanya mereka-reka lihat aja. Di depan masih dengan Titan, ya karena kemarin Titan langsung diganti, di babak kedua kan Donitri yang masuk. Ya ada Egy dan Ramai Rumakik. Mungkin kalau ada pergantian hanya 1 atau 2 paling tinggi, ya. Minimal itu 1 yang akan dilakukan. Tapi Indra Safri sudah mengatakan kepada saya, yang saya bilang tadi, bisa aja dipertahankan di babak pertama itu. Namun, komposisi di babak kedua saat mengalahkan Kyrgyzstan, itu juga bisa dimainkan di saat menghadapi China Taipei. Jadi dia akan lihat nantinya, untuk mengutak-atik materi pemain, itu 11 pemain terbaik yang akan dia tampilkan melawan China Taipei. Jadi, saya pikir ini semua diserahkan kepada Indra Safri, ya karena dia yang lebih tahu. Dan sekali lagi Indra Safri bisa mengatakan, ya, ini pertandingan 6 hari dengan 3 laga yang sangat padat. Beda dengan kompetisi. Kompetisi kan tiap minggu. Tapi di turnamen seperti ini ya memang harus pintar-pintar, ya. Dan Indra Safri bisa mengatakan, ya dia yakin untuk mengembalikan semua perform pemain-pemain yang lalu bagus, tapi sekarang sudah dia panggil lagi dan ini bisa akan kembali. Dan dia yakin dengan kepiawaiannya dia akan mampu meracik sebuah taktik, strategi, skema permainan untuk kita bisa melawan China Taipei, menang melawan China Taipei, dan juga bisa melawan Korea Utara. Jadi saya rasa kita juga akan bertarung walaupun nanti sudah lolos. Kita tidak ingin kalah melawan Korea Utara. Ya, minimal draw. Kalaupun ini kita harus bisa menang. Nah, itu saya pikir, saya tangkap di benak Indra Safri, dan dia ingin membuktikan ini bahwa bukan hanya jadi pelengkap aja untuk datang walaupun tidak ada target. Dia ingin membawa sejauh mungkin, bukan saja ke 16 besar, mungkin ke 8 besar, ke semifinal, ya. Siapa tahu bisa merebut medali, ya, dalam SEA Games kali ini di Hangzhou. Oke, dengan saya Bung Ropan sampai di sini. Anda jangan lupa juga untuk tetap mensubscribe channel YouTube Bung Ropan. Terima kasih buat teman-teman semua, karena tanpa Anda juga channel ini tidak akan berkembang. Juga Anda jangan lupa untuk bisa melihat di Spotify dengan Robola, dan silakan subscribe. Oke, ciao.